Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Saya senang mendengar kalimat jawaban saudara-saudara. Suasana baik, sehat, karena itu yang akan mendukung dalam proses pembelajaran kita, yaitu ilmu sosial budaya dasar. Hari ini kita pertemuan ketiga, lanjutan dari pertemuan kedua kemarin, masih tentang budaya, dan tema kita perubahan kebudayaan dari lokal menuju global. Ya, tetap masih bersangkut paut dengan pertemuan 1 dan 2. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, antara lain aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan teknologi, selera, rasa keindahan. Jadi, kalau berbicara perubahan budaya itu berawal dari sistem ide yang dimiliki bersama oleh warga. Tidak cukup sendiri, bahkan sampai kepada hal yang ke aturan-aturan, norma-norma yang selama ini dianggap ya mereka tidak berpengaruh padahal, atau tidak berpengaruh, atau mereka hanya mengekang, padahal enggak. Norma atau aturan itu digunakan untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia lebih baik, dan pada kesempatan ini hal itu berpengaruh terhadap kehidupan teknologi, selera manusia, rasa keindahan. Ia terjadi pada setiap bangsa di dunia. Jadi perubahan budaya itu tidak hanya di Indonesia atau di satu negara. Semua negara akan mengalami perubahan budaya. Mengapa kok bisa terjadi perubahan? Mengapa perubahan budaya itu tidak pilih-pilih tempat, tapi semua tempat berpotensi untuk terjadi perubahan budaya. Selanjutnya, kebudayaan mengatur tingkah laku. Kebudayaan mengatur tingkah laku dan perbuatan dari anggota masyarakat terhadap lingkungan, interaksi sosial, dan dunia gaib. Wah, ada dunia gaib ini. Ya karena memang berbicara budaya itu berawal dan selanjutnya mengatur ya terhadap lingkungan, interaksi sosial, dan dunia gaib itu dunia agama. Bagaimanapun kalau kita misalkan terhadap lingkungan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, atau ada lingkungan yang enak begitu, nyaman, selanjutnya kita merusak keasikan lingkungan tersebut, maka kita dianggap sebagai orang yang merusak budaya di lingkungan tersebut. Ketika kita tidak mau berinteraksi sosial, padahal lingkungan kita adalah, atau masyarakat kita sangat suka dengan ngumpul, berkelompok, atau dalam bahasa teknis itu arisan begitu, saudara tidak mau berinteraksi dengan itu, maka saudara akan dikucilkan. Karena masyarakat atau lingkungan saudara ini agak berbeda ya, tema lingkungan yang dipahami sebagai masyarakat dengan lingkungan yang berbasis dengan lingkungan alam ya. Karena yang kita bahas awal tadi lingkungan alam, tapi yang lingkungan masyarakat itu hubungannya dengan interaksi sosial. Kita akan dikucilkan oleh kelompok masyarakat itu karena dianggap kita ya tidak mengikuti aturan yang ada di lingkungan kita. Tingkah laku kita berbeda dengan mereka, padahal mungkin tidak maunya saudara itu karena kesibukan perkuliahan misalkan, atau pekerjaan, tetapi harus menyempatkan supaya kita bisa menjadi bagian dari lingkungan masyarakat tersebut.
dalam hal dunia gaib, maksudnya agama, ya agama itu kan kalau saudara mengerjakan, mohon maaf, sholat bagi yang muslim atau ke gereja dengan berdoa, bersembahyang di gereja bagi Katolik, begitu juga Protestan, begitu juga Hindu dan Buddha melakukan berbagai amal ibadah, itu kan sesuatu yang ya yang keluar dari rasional kita kan. Tetapi karena sudah yakin, maka dia mengerjakan. Pertanyaannya adalah, ketika dia mengerjakan amal ibadah tersebut, maka semuanya memaklumi kalau kita sedang mengerjakan. Berbeda ketika kita di Amerika yang di situ, contohnya orang umat muslim ke Amerika yang tidak ada masjid, kemudian mau sholat, karena sholat adalah merupakan hal yang wajib dalam 5 waktu, maka orang-orang akan bertanya ketika kita sholat misalkan di pinggir jalan, karena kan nggak ada musola atau nggak ada masjid, kita sholat ambil wudhu dulu di tempat umum, misalkan dari toilet umum, selanjutnya sholat di samping situ, pasti orang-orang bertanya, ini kok melakukan perbuatan atau aktivitas yang ya lucu bagi mereka atau tidak pernah mereka melihat, sehingga mereka juga kaget saja. Itulah kebudayaan kita mengatur tingkah laku dan perbuatan kita. Kebudayaan berbeda dari ruang ke ruang dan dari waktu ke waktu. Karena antara ruang satu dengan lainnya, waktu satu ke satu lainnya, itu pasti ada perbedaan. Ia bisa berubah setiap saat. Makin panjang jarak waktu dan ruang, makin besar perbedaannya. Perubahan kebudayaan tidak sama kecepatannya. Jadi saudara, generasi saudara dengan anak saudara nanti pasti berbeda, karena ruang dan waktu berbeda. Saudara dengan orang tua saudara saja berbeda, sehingga cara merespon saudara dengan orang tua terhadap satu hal itu pasti berbeda. Contoh yang paling sederhana, orang tua saudara ketika mau berkomunikasi dengan anak cucunya yang bertinggal di desa, itu kesulitan karena dia tidak fleksibel atau tidak biasa dengan Android atau handphone misalkan. Maka dia bertemu dengan anaknya ya 1 tahun sekali. Berbeda dengan saudara yang sekarang sudah fluently dengan handphone Android. Maka setiap saat saudara menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Tapi kan untuk komunikasi dengan orang tua, khususnya orang tua yang gagap teknologi ya, akhirnya kan nggak bisa. Saudara fleksibel dengan teknologi, tetapi orang tua tidak. Ya tidak bisa setiap saat. Berbeda dengan saudara dengan teman saudara. Saudara bangun tidur langsung buka Android saudara, mau mengerjakan apapun membuka Android saudara. Bahkan HP saudara itu sebagai atau menjadi budaya atau menjadi teman dalam kebudayaan saudara yang paling dekat atau paling bisa mendampingi saudara kemanapun. Kebudayaan bersahaja atau primitif, perubahan lambat, sedangkan kebudayaan modern perubahannya cepat. Iya, memang kalau kita memperhatikan kebudayaan yang sangat primitif itu sangat lambat, karena memang pengaruh dari tradisi adat itu sangat besar. Untuk menerima perubahan budaya itu sangat sulit, karena mereka melihat budaya itu ya yang dahulu saja. Padahal sebetulnya dalam pertemuan kedua kemarin kita bahas akal budi kita, otak kita, rasionalisasi kita selanjutnya akan menghadirkan budaya yang baru ketika ada hal yang baik yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk menjadi ancaman kehidupan manusia. Tetapi ketika dihubungkan dengan hal yang bersahaja atau primitif, itu sangat sulit. Hubungannya karena ya pola pikir generasi yang primitif itu yang dipahami ya yang dahulu, bukan yang baru. Yang baru sesuatu yang semacam menjadi ancaman begitu. Sedangkan kebudayaan modern
perubahannya cepat. Ya, ini karena memang terjadi perubahan atau perbedaan dalam hal kecepatan. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell dapat mengubah dunia informasi. Ini adalah salah satu contoh. Kalau ini sebelum kita ngomong Android, handphone, HP, atau laptop, dan lain-lainnya ya. Laptop pun sangat variatif ya. Dulu itu kan ketika telepon ditemukan saja, itu sudah menjadi budaya yang luar biasa. Antara Jakarta sama Surabaya, komunikasinya langsung, padahal sebelumnya itu kesulitan. Pada waktu misalkan di zaman sebelum Indonesia merdeka, sebelum belum ada handphone, belum ada telepon yang digunakan, waktu masih zaman kerajaan, ya waktu itu salah satu yang sangat bisa digunakan adalah merintah mengutus anak buah punggawa dari Jakarta ke Surabaya. Atau yang paling identik juga waktu itu adalah lewat pos. Yang lebih sederhana adalah memakai burung merpati untuk ngepos. Selanjutnya ketika Graham Bell menemukan telepon, lebih memudahkan seseorang berkomunikasi Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malaysia, dan semua tempat. Saudara yang aslinya desa berkomunikasi dengan orang tua lebih cepat ketika saudara posisi kuliah di Surabaya, dan sebaliknya. Hal ini ketika ngomong yang terkini, HP, laptop, dan alat teknologi yang lainnya, maka terjadi percepatan yang luar biasa. Perubahan kebudayaan terjadi karena dari masyarakat dan kebudayaan sendiri, misal jumlah posisi atau komposisi penduduk. Jadi dari masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, sebuah penduduk akan bisa berubah karena ya dari mereka sendiri. Kebudayaan terjadi juga karena perubahan lingkungan, alam, fisik, dan tempat hidup. Kemudian yang ketiga, perubahan baru atau inovasi baru karena kreativitas perkembangan zaman. Yang keempat, adanya unsur kebudayaan yang tidak cocok lagi, yang tidak up to date. Jadi 4 hal ini yang menjadi pengaruh penyebab terjadi perubahan budaya. Sangat mungkin sangat terkait dengan kehidupan di lingkungan saudara. 4 hal ini akan selalu mengikuti atau terjadi pada kehidupan di lingkungan saudara. Sehingga posisi saudara di kota ataupun di desa, 4 hal ini sangat mungkin terjadi. Dan banyak contoh-contoh yang bisa digunakan atau menampilkan hal ini. Kebudayaan Indonesia adalah semua corak kebudayaan yang lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia. Sebagian besar dari kebudayaan suku atau ras, bentuk kesatuan budaya nation, bentuk kesatuan politik. Jadi kalau kita ngomong budaya itu ya tidak hanya kebudayaan atau budaya itu sendiri, tetapi dia sebagian besar dari kebudayaan suku ataupun ras yang ya setiap ras suku di Indonesia mempunyai kebudayaan sangat kaya, beragam. Bentuk kesatuan budaya, kebangsaan, kesatuan politik. Kalau kekinian yang paling banyak ya karena politik. Contoh, kalau di dalam wilayah politik itu dulu pada waktu Orde Baru dalam proses memilih seorang kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD atau bahkan cukup dipilih oleh pemimpin dari Jakarta, sang presiden. Tetapi pada proses reformasi selanjutnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu kan hal yang menjadi perubahan budaya dalam wilayah politik. Dan dalam pilihan rakyat secara langsung pun selanjutnya terjadi perubahan lagi ketika misalkan seseorang ditangkap oleh KPK dan diberi label korup. Akhirnya hal itu berpengaruh terhadap seseorang apakah
bisa terpilih atau tidak dalam proses kontestasi politik. Itu merupakan salah satu contoh dalam wilayah politik, negara bangsa, dalam kesatuan budaya, juga banyak contohnya. Rumusan kebudayaan nasional dikelompokkan menjadi dua yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro dan kawan-kawan dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Jadi ini generasi dahulu ya, tentunya pada saat ini bisa dihadirkan yang lebih update karena pada saat ini perkembangannya, kekiniannya luar biasa. Meskipun ya Sultan Takdir Ali Syahbana sama Ki Hajar Dewantoro ketika dihubungkan dengan rumusan kebudayaan nasional tetap menjadi referensi awal, karena mereka atau beliau berdua itu adalah yang referensi awal untuk berbicara perubahan kebudayaan nasional. Ki Hajar Dewantoro menghendaki perluasan dasar asas barat, bukan perubahan. Sebagai budaya timur mementingkan kerohanian, gotong royong, perasaan, berbeda dengan barat yang materialistis, intelektualisme, dan individualisme. Jadi kata Ki Hajar Dewantoro, kita boleh berubah. Maksudnya budaya kita yang sudah adiluhung ini, tapi hal ini tetap berpegang pada kerohanian, gotong royong, perasaan berbeda yang dengan barat yang yang sekali lagi saya ulang, sebagai budaya timur mementingkan kerohanian, gotong royong, perasaan. Itu yang menjadi utama dalam proses ketika ada sebuah perubahan budaya, supaya kita bisa dibedakan dengan budaya barat yang berbeda dengan kita. Pengetahuan tersebut berguna membangun kebudayaan baru tapi masih berakar dari budaya Indonesia. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro relatif yang dipentingkan adalah bagaimana semuanya perubahan budaya itu tetap berkiblat dengan budaya yang ada di Indonesia. Tidak langsung berubah total begitu, melupakan budaya yang lama atau melupakan budaya asli Indonesia, sehingga selanjutnya akan mengikis terkait dengan ya apa yang kita miliki selama ini. Teman-teman atau saudara-saudara, dalam hal makanan misalkan sudah mulai mengikuti budaya barat kan, bisa merasa terkait dengan hal makanan barat akan menjadi favorit, meskipun mungkin 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali makan, tetapi ketika diupload di sebuah media sosial itu sangat berpengaruh, seakan-akan saudara itu mainstream dengan makanan tersebut, padahal mungkin dalam 1 bulan atau 1 minggu sekali, bukan setiap hari. Tetapi juga ada yang sudah setiap hari makanannya itu barat, maksudnya dia sudah misalkan setiap hari cukup makan roti ataupun keju, yang di Indonesia mungkin hal itu sulit ditemukan ya. Begitu juga kalau saudara sudah menikmati dunia misalkan KFC, sudah tidak menikmati dunia yang penyetan begitu. Meskipun di ruangan ini kelihatannya masih banyak yang suka penyetan, tapi kan terjadi perbedaan ya. Taruhlah di KFC itu ayamnya ayam horn ya, itu 1 bungkus atau bagian itu harganya 17-18 ribu. Padahal kalau saudara membeli di sama-sama ayam goreng yang pinggir jalan itu hanya 4 ribu 5 ribu. Kalau beli ayam goreng yang ayam kampung itu sekitar 17 ribu. Kalau di resto yang agak mahal begitu, pasti dia lebih dari 20-25 ribu. Lah, yang saya perlu sampaikan di sini adalah perubahan saudara sepertinya sudah tidak ramah terhadap membeli produknya sendiri,
Ya mungkin, waduh, di pinggir jalan kan kurang keren Pak, kurang higienis Pak. Serius Pak, kurang higienis. Lebih baik makan atau membeli di KFC yang higienis. Saudara tahu, ketika alat modern digunakan untuk masak, apakah dia betul-betul lebih higienis? Saya tidak mengatakan itu lebih jelek, tetapi perlu ada semacam riset dari saudara. Apakah ketika membeli di KFC itu akan lebih baik daripada di pinggir jalan yang menjual produk dari orang-orang sekitar saudara? Ya, sekali lagi ini bukan melarang saudara ya, tapi perubahan saudara dalam hal makan, itu selanjutnya saudara perlu berpikir apakah hal itu akan berpengaruh terhadap kehidupan ya generasi saudara nanti. Selanjutnya kelompok kedua, Sultan Takdir Ali Sabana mengendaki semangat baru dan kreatif dalam segala lapangan kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Kreatif untuk menundukkan alam untuk kepentingan manusia. Semangat barat yang dinamis harus ada pada semangat bangsa Indonesia, sehingga diperlukan perubahan mental. Ini yang agak frontal ya, Sultan Takdir Ali Sabana ini. Cepat perkembangannya tanpa harus berpikir bagaimana budaya lokal atau budaya Indonesia itu menjadi semacam referensi. Tapi ya mengikuti perubahan saja, kata Sultan Takdir Ali Sabana. Kedua kelompok tersebut akan bagus jika bersatu, sehingga budaya yang berakar pada puncak-puncak budaya daerah itu kemudian bisa bersatu. Budaya yang didasari semangat kreatif dan dinamis itu juga bisa bersatu, akhirnya menghasilkan perubahan budaya yang sangat bagus. Jadi di dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar pertemuan ketiga ini, bagaimana saudara ketika menemukan hal yang baru, budaya baru dari barat atau yang dari global, kan tidak harus semua dari barat ya, tapi dari global, kehidupan global, maka itu bisa disatukan dengan budaya lokal, budaya Indonesia. Dengan cara seperti itu, maka akan terjadi titik temu untuk membuat kebudayaan yang lebih baik. Tidak meninggalkan yang lama, tetapi juga tidak menolak yang baru, tetapi ada menyatukan. Ya memang tidak mudah, sulit, tetapi proses itu akan kemudian menghasilkan. Yang menentang adalah mereka yang sudah menikmati budaya lama, budaya tempo dulu, dan yang berefek pada saudara, akhirnya tidak mendapat dukungan ketika ada hal yang baru. Contoh misalkan, ketika saudara menyajikan minuman dengan ala kekinian, maka orang-orang dahulu untuk menghadirkan menikmati budaya yang, misalkan kalau di pertemuan itu kan makan prasmanan ya. Kalau makan prasmanan biasanya berdiri, selanjutnya sambil ngobrol-ngobrol, menikmati makanan yang sudah disediakan. Hal itu kan berbeda dengan budaya lokal Indonesia. Kalau makan itu ya duduk. Makan itu tidak boleh cepet-cepetan atau tidak boleh segera meninggalkan tempat. Tetapi kalau bisa disatukan, maka akan menjadi budaya yang baru yang bisa mengkayakan kebudayaan kita. Globalisasi informasi terjadi dimungkinkan karena penggunaan TV, radio, telepon, handphone, dan jaringan. Ya, kalau telepon, televisi, radio, itu HP sudah familiar dengan saudara, jaringan juga. Kalau telepon ini sudah, mungkin saudara sudah banyak tidak menggunakan, meskipun sekitar 20 tahun yang lalu yang ada ya hanya telepon, tapi itu sudah mulai ditinggalkan. Sangat mungkin suatu saat radio, TV, dan lainnya juga akan ditinggalkan. Televisi sekarang relatif, ketika saudara-saudara sudah mempunyai media sosial, sudah jarang melihat televisi kan. Begitu juga radio. Meskipun kita hadir podcast-podcast baru yang itu menjadi budaya baru. Dahulu kalau pada zaman kemerdekaan awal, mendengarkan Bung Karno pidato itu sesuatu yang luar biasa. Padahal hanya mendengarkan di radio,
itu pun radio tetangga, karena tidak setiap masyarakat itu mempunyai radio. Bisa menjadikan sebuah lingkungan yang guyup karena bersama-sama mendengarkan pidatonya Bung Karno. Tapi pada saat ini radio ya yang paling banyak didengarkan sambil jalan ketika naik mobil ke suatu tempat karena dia tidak mengganggu pemandangan, tapi kita mendengarkan audio. Ataupun dalam suasana-suasana yang kita ya ingin fresh dengan tanpa harus menggunakan mata kita untuk melihat. Tapi hari-hari ini muncul podcast-podcast yang menggantikan posisi radio. Televisi relatif sudah mulai bergeser. Media sosial akan menggeser, bahkan sudah menggesernya. Mencuatnya globalisasi berdampak terhadap manifestasi kebudayaan bangsa-bangsa sebagai kelanjutan dari makin meningkatnya pertemuan antar budaya sedunia. Jadi globalisasi yang pada waktu pertemuan pertama dan kedua itu menjadi mencuat dan bermanifestasi kepada kebudayaan bangsa-bangsa sebagai kelanjutan dari meningkatnya pertemuan antar budaya sedunia. Akhirnya relatif terbuka antara masyarakat yang ada di dunia ini. Kenyataannya globalisasi lebih banyak mengorbankan budaya daerah termasuk budaya lokal. Budaya global sulit diimbangi oleh budaya daerah karena ia didukung oleh teknologi canggih. Ini sebuah autokritik bagi kita bersama. Karena kalau kita tidak mempertahankan budaya lokal dalam merespon budaya global, sangat mungkin budaya lokal saudara akan ditinggalkan oleh budaya global. Dalam bahasanya tadi kan kita harus menyatukan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara sama Sultan Bagder Ali Sabana kan, supaya bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Budaya lokal yang seharusnya menjadi acuan sulit untuk diinternalisasi sejak dini karena kuatnya hegemoni produk-produk budaya global yang menenggelamkan dan melemahkan. Ini yang perlu dipahami. Tarik-menarik budaya lokal global seimbang jika budaya lokal diinternalisasi terus-menerus dalam keluarga dan turun tangan pemerintah dan pada polisi pemerintah. Jadi saudara, perlu ada semacam intervensi pemerintah dalam merespon budaya global ini. Karena budaya global, kalau pemerintah tidak intervensi, sangat mungkin dia akan merajai semuanya. Ada banyak negara yang bagaimana budaya global itu tidak boleh masuk ke negaranya. Tetapi Indonesia relatif terbuka, tetapi keterbukaan itu seharusnya Menteri Komunikasi dan Informasi menyaring semuanya. Sekarang itu kalau yang paling kita dengar, yang disaring itu adalah berbagai konten-konten yang berbau, mohon maaf, porno, itu kemudian disaring oleh lembaga penyiaran, begitu juga Kementerian Informasi. Itu satu hal, tapi akan bagus lagi ketika semua elemen kehidupan pemerintah turut atau intervensi. Intervensi kadang-kadang diartikan negatif ya. Dalam hal ini kita intervensi diartikan positif. Bagaimana selanjutnya budaya global tidak mengerus dan mematikan budaya lokal kita, tapi bagaimana bisa berpadu antara keduanya. Dengan cara kita menginternalisasi budaya lokal kita. Betul, budaya lokal kita itu tidak jelek, banyak yang bagus. Dalam hal makan, dalam hal belajar, dalam hal main. Kemarin itu kan sudah banyak orang sudah mulai budaya-budaya lokal itu ditampilkan, gobak sodor, bentengan. Ketika itu dihidupkan akan menggantikan posisi pada budaya global yang sekarang setiap anak sudah main handphone kan. Berbicara gamenya akhirnya di dalam handphone itu sendiri. Padahal game yang real, misalkan mereka bermain dengan hewan di real, itu kan lebih sehat, lebih menyehatkan sang anak.
Tapi karena dia sudah semacam terlalu menikmati dengan budaya terbaru, ya informasi dengan media sosial, maka dia seakan-akan sudah terjajah, padahal sebetulnya bagaimana itu bisa dikombinasi. Saudara-saudara yang menikmati perkuliahan ini, semoga perkuliahan ini bisa menjadi referensi bagi saudara dalam merespon perubahan budaya lokal menuju budaya global. Intinya, kita tidak bisa meninggalkan budaya lokal tanpa mengembangkan budaya lokal tersebut. Meskipun hadirnya budaya global itu ada sisi positif untuk perubahan budaya yang lebih baik, tetapi kalau kita meninggalkan budaya lokal sama sekali, maka terjadi ancaman terhadap budaya lokal atau kebudayaan saudara. Sangat mungkin apa yang sudah berkembang baik itu kemudian hilang. Gotong royong hilang menjadi individualis. Selanjutnya belajar bersama hilang karena semuanya sudah belajar memakai alat komunikasi yang lebih canggih atau menggunakan aplikasi. Bertetangga bisa hilang karena semuanya sudah sibuk masing-masing dengan alasan bekerja dan lain sebagainya. Semoga ada manfaat, semoga bisa menumbuhkan masa depan saudara dengan saudara bisa merespon budaya global, bisa menyatu dengan budaya lokal, begitu juga sebaliknya. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.